memberikan judul menang atas pergumulan hidup. Sekali lagi, menang atas pergumulan hidup. Saya yakin semua kita punya pergumulan masing-masing, tapi berbeda-beda. Ada yang menggumuli mungkin supaya ekonomi semakin meningkat. Ada juga yang menggumuli supaya anak-anaknya berhasil. Ada juga yang menggumuli supaya penyakitnya sembuh. Dan ada juga yang menggumuli mungkin hal-hal yang lain yang mungkin berbeda-beda satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar hari ini bagaimana supaya kita menang dalam pergumulan itu. Pergumulan, Bapak Ibu, adalah sesuatu hal sama dengan kata bahasa Indonesianya perjuangan. Itu pergumulan. Karena pergumulan ini adalah misalnya kita punya penyakit lalu kita bergumul untuk sembuh. Itu perjuangan juga. Lalu kita punya misalnya punya keinginan segala sesuatunya, lalu kita bergumul untuk hal itu bisa tercapai. Berarti itu mengeluarkan tenaga. Saya memberikan satu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan memberikan salah satu contoh dalam kehidupan Yakub yang menang dalam pergumulannya. Saya baca, Bapak Ibu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu kisah pengakuan. Bahkan pun juga dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Yakub, maka dalam pergumulannya diakui, dan firman Allah berkata bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini satu pengakuan. Orang yang bergulat dengan Yakub ini mengakui bahwa ketika mereka bergulat dengan Yakub, maka Allah atau orang ini mengakui bahwa Yakub menang dalam pergumulannya. Bapak Saudara, sekali lagi bahwa selama hidup kita banyak sekali pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Pasti banyak masalah, tetapi sebagai orang Kristen kita sama-sama mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kita yang kita alami. Apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun setiap pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong dan memberikan kekuatan sehingga kita bisa menang dalam pergumulan itu. Yakub ketika dia menyeberang, semua keluarganya, semua hartanya, anak-anaknya menyeberang, lalu dia tinggal di seberang seorang diri di malam hari.
di dalam kesendiriannya, dalam pergumulannya, dia akan bergumul sendirian di dalam yang gelap mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat ketika malaikat Tuhan itu turun dan bergulat dengan mereka Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa orang ini berkata, engkau menang. Amin. Saya tidak tahu apa yang mungkin menjadi pergumulan kita masing-masing hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya boleh menyampaikan bagaimana kita belajar. Ada beberapa poin kita harus belajar dari kehidupan Yakub Bapak Ibu. Yang pertama, kita ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kisah Yakub yang keluar menjadi seorang pemenang. Ayatnya yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-25 saya akan baca, dikatakan di sini, ketika seorang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pelajari Bapak Saudara? Kadang-kadang bahwa dikatakan memukul sendi pangkal paha Yakub. Bapak Ibu Saudara, sendi pangkal paha adalah merupakan sebuah kekuatan atau tumpuan kekuatan manusia supaya manusia bisa berdiri. Itu adalah pangkal paha. Nah, kita lihat malaikat Tuhan ini ketika sudah mulai matahari menyingsir, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ supaya matahari mulai terbit, Bapak Saudara, karena dia tidak bisa mengalahkan Yakub, maka malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam firman Allah kakinya terpelecok sehingga timpang Bapak Ibu Saudara, dipukulnya paha Yakub. Artinya dipukulnya kekuatan manusia. Kadang-kadang yang menjadi kekuatan kita Bapak Saudara adalah sendi pangkal paha merupakan tumpuan kekuatan manusia. Atau bisa dikatakan bahwa tumpuan kita adalah kadang-kadang bertumpuan pada uang. Itulah kekuatan kita. Lalu tumpuan kadang-kadang adalah bertumpuan pada relasi, kepandaian dan jabatan. Dan kadang-kadang Tuhan pukul itu bagaimana supaya hidup kita berubah. Amin. Kadang-kadang natahau kita perhatikan Saudara, ada beberapa saya lihat kadang-kadang di media, anak yang dia sayangi kadang-kadang dipanggil Tuhan. Sedih Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan pukul apa yang kadang-kadang yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Yakub adalah pangkal paha, adalah merupakan sebuah kekuatan ketika manusia berdiri. Tetapi Tuhan pukul itu, Tuhan lumpuhkan itu, bagaimana supaya apakah Yakub masih bisa menang atau tidak. Dan walaupun pahanya sudah terpukul dan terpelecok, kita melihat firman Allah tetap bahwa Yakub tetap memegang malaikat Tuhan dan tidak akan lepas. Dan sehingga malaikat itu mengakui bahwa engkau akan menang. Kenapa Bapak Saudara? Ini pangkal paha, berarti ini adalah kekuatan manusia. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita memiliki sebuah kekuatan, kadang-kadang itu yang menjadi kesombongan manusia. Aku kuat kok. Aku dah berani farakaro. Hana, aisoke feku satu. Kadang-kadang itu andalan manusia. Kadang-kadang manusia berkata, aku berani mau berbuat kejahatan karena adanya dekingku nanti, adanya laiku saradan. Ya, soalnya nonopiniaku sardadu, soalnya cibayagu polisi. Itukah yang dibela-bela polisi? Walaupun itu saudaranya, apakah dibela yang salah? Justru pangkatnya akan turun ketika dia membela yang salah. Makanya tidak perlu kita akan andalkan siapapun dia. Bapak Saudara, mau anak kita, mau tulang kita, mau tengah tulang, mau tulang,
mau tulah kita, tidak perlu kita andalkan saudara, karena kadang-kadang Tuhan bisa melumpuhkan kekuatan kita. Tuhan bisa melumpuhkan apa yang kita andalkan. Tuhan bisa melumpuhkan apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan Yakub adalah pangkal pahalnya, tapi Tuhan pukul supaya dia timpang, supaya Tuhan pukul supaya dia lumpuh, supaya dia tidak mengandalkan kekuatannya, supaya dia tidak mengandalkan pikirannya, tetapi Tuhan pukul itu. Kenapa? Supaya dia hanya mengandalkan Tuhan. Itunya Bapak Saudara, maksud dan tujuan daripada pangkal daripada paha Yakub. Kadang-kadang Yakub mengandalkan kekuatannya. Aku kuat kok, aku berhasil di tanah pamanku, aku berhasil di tanah si Laban, sehingga aku membawa ternak yang banyak, membawa istri 2 dan 2 gundik 4, membawa anak-anak. Kadang-kadang Yakub mengandalkan apa yang dia miliki, tapi Tuhan lumpuhkan itu supaya dia sadar bahwa semua apa yang dia miliki adalah dari Tuhan. Amin. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, semua apa yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Tidak perlu kita sombong dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-26. Ayatnya yang ke-26 dikatakan di sini, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Bayangkan, yang saya ambil dari kata ini, setiap masalah memiliki batas waktu. Lah di masalah sudah pernah selesai Bapak Ibu. Fefu masalah pasti ada batas waktu. Amin. Apa kata malaikat itu? Yakub, lepaskan aku. Fajar telah menyingsing, matahari telah terbit, orang melihat aku. Kata malaikat itu adalah satu pergumulan. Artinya waktu akan berganti. Sekali lagi Bapak Saudara, waktu akan berganti. Setiap masalah yang kita hadapi ada waktunya, dan ada waktunya akan kita lewati masalah. Ada waktunya kita hadapi masalah, ada waktunya kita bergumul dalam masalah, ada waktunya kita mengeluarkan kekuatan dalam masalah, dan ada waktunya nanti adalah masalah akan berlalu. Maka oleh sebab itu saudara, jangan pernah takut dalam masalah, karena masalah ada waktunya, tidak selamanya Bapak Ibu. Amin. Ada pergantian, dari gelap akan terbit terang. Dia berkata, lepaskan aku, biar aku pergi, biar aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Berarti posisi sepanjang malam mereka bergulat. Coba bayangkan, Yakub saramongi bergulat dengan malaikat Tuhan, dan sampai sepanjang malam Yakub tidak akan pernah melepaskan. Dan ketika di pagi hari terbit matahari, lalu dia berkata, biarkan aku pergi. Bayangkan, biarkan aku pergi ini berarti ada satu kekuatan yang menahan dia. Apa yang menahan dia adalah Yakub sedang mengikat dia, sedang memeluk dia, sedang memegang dia. Lalu dia berkata, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saya mengartikan dalam arti daripada bahasa ini, masalah yang Yakub, masalah yang engkau hadapi, pasti ada batas waktunya. Nah oleh sebab itu juga Bapak jemaat Tuhan, hari ini kita punya masalah, masalah yang engkau hadapi ada batas waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Saudara adalah ayat 28 ayat 27 28, dikatakan di sini, namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Saya bisa menggambarkan dan mengartikan daripada arti ini, setiap masalah yang datang akan merubah hidup kita. Oleh sebab itu masalah yang kita hadapi itu adalah merubah hidup kita. Jangan, makanya kalau setiap kita menghadapi masalah, andalkan Tuhan. Karena kadang-kadang masalah adalah Bapak Saudara merubah hidup kita semakin lebih baik bagi Tuhan.
Kalau mungkin ekonomi sudah pernah meledak tingginya, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara tiba-tiba meledak turun, berubah, karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk kita bisa berubah. Karena kita yakin bahwa Saudara adalah setiap masalah datang akan merubah hidup kita. Masalah yang kita alami pasti akan merubah setiap pikiran dan setiap hati kita. Apa kata Allah? Apa namamu? Dia bilang Yakub. Arti Yakub adalah seorang penipu. Itu Yakub. Pertama, dia menipu bapaknya. Dia pakai bulu-bulu supaya dia sama dengan Yakub. Bapaknya Ishak memegang dia. Kalau saya lihat kamu berbulu, anakku Esau, tapi ku bayangkan bahwa suaramu agak berbeda. Itu tipuan. Yang kedua, dia tipu abangnya. Abangnya pergi berburu di hutan. Pergi berburu di hutan, Bapak Saudara. Tetapi Yakub mengambil domba yang enak, dia berikan kepada bapaknya untuk mengambil berkat. Itu Yakub menipu. Tapi apa kata Tuhan? Kamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Arti daripada Israel, Bapak Saudara, adalah kokoh, kuat, tidak berubah, dan itu yang disebut dengan Israel. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Semuanya adalah kata Israel, adalah kata yang benar, kata yang teguh, kata yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan Allah berkata, kau bukan Yakub, melainkan Israel. Amin. Melainkan Israel. Artinya, Bapak Ibu Saudara, setiap apa masalah yang kita hadapi bisa merubah hidup kita. Yang tadinya hidup kita mungkin malas ke gereja, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, sehingga masalah itu yang membuat kita semakin setia bagi Tuhan. Seterusnya Bapak Saudara, ayat 29. Kita lihat ayat yang ke-29, saya akan baca Bapak Saudara ayat 29. Dikatakan di sini, bertanyalah Yakub, katakanlah juga ke namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Apa yang saya ambil dari sini Bapak Ibu Saudara, bagian yang keempat ini Bapak Saudara adalah melalui masalah, disitulah Tuhan membentuk hidup kita. Amin. Melalui masalah, disitulah Tuhan membentuk hidup kita. Banyak orang tidak suka dengan masalah, banyak orang tidak suka dengan pergumulan, banyak orang tidak suka dengan apa yang dihadapi. Tetapi ingat Bapak Saudara, melalui masalah, melalui masalah yang kita hadapi, kita yakin di situ ada berkat Tuhan Bapak Ibu. Di situ ada mujizat Tuhan. Makanya banyak-banyak orang berkata begini, di balik semua masalah, di balik itu ada berkat Tuhan. Ketika kita melewati masalah, ketika kita diperhadapkan masalah, maka di situ ada berkat yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Salah satunya contoh Ayub. Diperhadapkan dengan masalah, semua habis hartanya, anak-anaknya habis, hartanya habis, teman-temannya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, hartanya habis. Tetapi ketika dia berubah, padahal sebenarnya kita perhatikan Ayub adalah orang saleh, tapi Allah hanya menguji kesalehannya itu. Amin. Makanya kadang-kadang kita yang rohani ini, kadang-kadang Tuhan uji kita, betul tidak orang yang rohani enggak? Kadang-kadang kita yang pintar firman Tuhan ini, kadang-kadang Tuhan uji, betul tidak dia taat enggak? Cuma kadang-kadang dia namanya memberota bersama ai. Ufalu-alu bersama memberota, tapi ya dasa ulifudu. Kadang-kadang Tuhan uji kita dalam setiap apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara.
Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita belajar dari kehidupan Yakub? Ayatnya yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel. Arti daripada Peniel, artinya dia bilang, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Itu Peniel. Artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Dan bukan hanya berhadapan muka, bergulat dengan Allah. Tapi kita memperhatikan saudara, kadang-kadang dalam setiap masalah yang kita hadapi, kadang-kadang disitulah kita akan melihat Tuhan. Dalam setiap cobaan yang kita hadapi, kadang-kadang disitulah kita akan melihat Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup yang kita lewati, kadang-kadang disitulah kita akan melihat Tuhan. Kesimpulannya Bapak Saudara, jika saya ini Anda sedang menghadapi sebuah pergumulan atau masalah, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah pergumulan atau masalah, kuncinya jangan pernah menyerah. Tetap bergumul dengan Tuhan, sama seperti Yakub, dia menang dalam pergumulannya. Padahal Esau ketika di perjalanan, sebelum dia bergumul itu, di perjalanan Esau sudah mengumpulkan prajuritnya, adekku Yakub akan kubunuh ketika ketemu. Tapi ketika Esau ketemu dengan Yakub setelah dia bergumul sepanjang malam itu, ketika dia melihat kakaknya Esau, maka bukan kebencian yang ada dalam hati Esau, melainkan belas kasihan. Sehingga yang niat Esau membunuh Yakub, rupanya adalah Esau memberikan belas kasihan kepadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, kita yakin apapun maupun seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka kita kalah dalam pergumulan. Oleh sebab itu, pergumulan yang engkau hadapi, jangan pernah menyerah, supaya kita menjadi seorang pemenang atas pergumulan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.